istilah metode di SLB itu adalah PROM. Apa yang dimaksud dengan model metode belajar PROM? PROM itu adalah metode mengajar atau metode proses belajar mengajar secara berulang-ulang atau informasi untuk memperjelas atau informasi untuk mengulang-ulang kepada anak didik itu. Karena ada punya kelainan maka harus anak itu tidak, kalau dikasih penjelasan satu kali itu tidak langsung bisa atau langsung masuk, tapi harus diulang-ulang, yaitu disebut dengan istilah PROMS atau informasi penjelas. Nah, di sini informasi penjelas ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ini tentang verbal prompts. Verbal prompt itu adalah penjelasan atau pengulangan kata atau pengulangan proses belajar melalui lisan. Misalkan kalau kata guru disuruh untuk menyebutkan kaki misalkan, oleh lisannya, maka anak harus menyebutkan misal kaki. Ini kayak seperti orang tua mengajarkan kepada anak balita, misalkan anak yang usia 2 tahun gitu. Itu yang disebut verbal prompt. Kemudian yang keduanya adalah gestural prompts. Gestural prompt itu adalah mengajarkan atau menjelaskan pelajaran secara gestur, secara fisik. Jadi melalui fisik gitu ya. Kalau mengajarkan kepada yang anak-anak yang tidak mendengar atau tunarungu, itu kan metode belajarnya harus dengan gestural prompt atau dengan gerakan-gerakan tubuh. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu modeling prompt. Apa yang maksud dengan modeling prompt? Modeling prompt itu adalah cara mengajarkan dengan cara praktek. Prakteknya dengan siswa disuruh untuk mempraktekkan sesuatu, misalkan memasang, coba nak pasang dasi. Nah, nanti dipraktekkan oleh teman-temannya, kemudian diperjelas lagi oleh guru. Nah, itu yang disebut dengan modeling prompt. Yang keempat adalah physical prompt. Yang disebut physical prompt itu adalah bentuk proses belajar mengajar secara berpasangan. Itu antara yang bisa, yang sudah pintar, mengajarkan kepada temannya yang masih kurang mampu atau kurang bisa. Itu jadi berpasangan antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Itu udah dengan physical prompt. Dan yang terakhir adalah peer tutorial. Peer tutorial itu kalau verbal prompt tidak masuk, gestural prompt tidak masuk, modeling prompt tidak masuk, physical prompt tidak masuk, baru di sini dilaksanakan dengan model pembelajaran peer tutorial. Peer tutorial itu gabungan dari beberapa model, beberapa metode mengajar kepada siswa itu sendiri dengan cara berkelompok. Nah, itu berkelompok. Nanti guru yang mengarahkan, bahkan si guru atau pendidik juga bisa mempraktekkan di sini. Jadi bisa mempraktekkan dengan anak-anak berbaur dengan siswa itu sendiri. Bagaimana cara misalkan memasang dasi, guru memberikan contoh, kemudian siswanya juga melihat dan cara mempraktekannya, itu
yang disebut dengan peer tutorial atau cara mengajar secara berkelompok, berbaur bersama-sama. Itu aja mungkin yang paling krusial dalam metode belajar mengajar untuk anak-anak yang di SLB. Selain metode, keistimewaan yang ada di lembaga pendidikan khusus atau sekolah luar biasa ini, keistimewaannya itu bagi mereka itu sangat bagus sekali karena perbedaannya yang krusial yaitu adanya di segi kurikulum. Kurikulumnya selain kurikulum yang 2013 itu atau ada juga yang kurikulum khusus untuk anak-anak SLB. Yang kedua, keistimewaan di SLB itu adalah eksklusif. Kenapa eksklusif? Sebab asumsi masyarakat terhadap SLB itu adalah bahwa SLB adalah sekolah yang mahal, ya sekolah yang lux, karena biayanya yang mahal. Itu asumsi-asumsi masyarakat kepada SLB, kepada sekolah atau lembaga anak luar biasa. Yang ketiga, keistimewaan daripada SLB bagi mereka atau bagi stakeholder yang ada di lembaga ini bahwa diakui haknya, personalnya diakui, lembaganya juga diakui, baik oleh pemerintah, oleh masyarakat ataupun oleh dunia. Itu merasa kebanggaan sekali, mempunyai keistimewaan sekali bagi mereka. Diakuikannya oleh beliau, oleh mereka akan merasa bangga sekali. Itu tentang keistimewaan daripada SLB. Yang terakhir mungkin keistimewaannya adalah metode belajarnya. Dalam metode belajarnya yang tadi sudah disebutkan itu bermacam-macam. Jadi tidak hanya fokus secara guru di depan saja, di depan kelas saja, tapi metode mengajar di SLB itu bisa di lapangan terbuka, bisa di mana kapan saja dan bisa di mana saja gitu. Yang penting anak enjoy, yang penting anak happy, yang penting anak itu dapat ilmu. Walaupun dalam hanya satu kalimat atau satu kata. Itu bagi guru sudah merasa bahagia gitu. Dan bagi siswa juga sudah merasa bahagia. Itulah mungkin keistimewaan daripada SLB. Kemudian yang terakhir, faktor kegagalan atau faktor kehambatan dari SLB adalah yang pertama untuk supaya asumsi masyarakat tadi bahwa biaya untuk di SLB itu mahal. Jadi asumsinya jangan seperti itu. Bagaimana cara lembaga SLB supaya masyarakat, lingkungan masyarakat sekitar tidak lagi merasa bahwa memasukkan anak yang punya kesulitan dalam proses belajar itu masukkan aja ke SLB. Jangan melihat dulu biaya, jangan melihat dulu anggaran, yang penting anak belajar dulu. Itu bagaimana cara mengatasi faktor-faktor hambatan yang ada di SLB. Kemudian egoistik. Egoistiknya kenapa disebut egoistik? Karena itu tadi bahwa di SLB itu merasa beliau tidak akan mampu untuk memberikan pelajaran atau pendidikan kepada anaknya. Jadi yang takut dibully, takut di apa gitu kan. Itu faktor-faktor penghambat di pendidikan yang mempunyai anak kesulitan dalam proses belajar. Kemudian sosialisasi minim disebabkan sumber daya
manusia terbatas. Jadi di setiap SLB itu untuk mensosialisasikan bahwa lembaga ini ada di wilayah ini, atau contohnya di wilayah Pangalengan, itu karena apa? Karena minim sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut, terutama ini contoh aja misalkan di SLB Al-Fajar, ini gurunya cuma 3 orang, sedangkan siswanya hampir 70 orang. Jadi bagaimana mau bisa mensosialisasikan ke masyarakat, sedangkan untuk mendidik anak-anak aja sudah sedemikian banyak. Jadi asumsinya kan eh, setiap siswa itu setiap guru itu hanya dibatasi untuk mengajar anak-anak SLB itu 5 atau 10. Satu guru 10 siswa. Jadi kalau 60, kalau siswanya 70 ya minimalnya harus 7 orang. Sedangkan ini hanya 3 orang. Jadi terbatas sekali, jangankan untuk mensosialisasikan ke masyarakat, tapi untuk di intern sendiri dalam proses mengajarnya itu terbatas sekali. Jadi itulah mungkin faktor-faktor penghambat untuk meraih kesuksesan di sekolah luar biasa di SLB ya. Yang kemudian yang terakhir mungkin tenaga pendidik yang sesuai dengan bidangnya untuk wilayah Pangalengan masih terbatas. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa tenaga yang ada di SLB Al-Fajar itu tenaga pendidiknya itu di bidangnya masih terbatas. Jadi mohon mungkin karena keterbatasan pendidik, keterbatasan sumber daya manusia, akhirnya untuk meraih kesuksesan yang lebih besar lagi itu agak terhambat. Itulah mungkin rekan-rekan dan ibu dosen yang saya hormati, sekilas mungkin presentasi tentang pendidikan SLB yang kami analisis, yang kami riset di wilayah Pangalengan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah ilmu walaupun sedikit. Dan dalam proses presentasi ini, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, malum. Kami ini adalah tergolong orang-orang yang unik. Masih tergolong orang-orang yang unik. Kenapa disebut unik? Karena dilihat dari fisiknya juga kami sudah menjadi orang-orang yang metik. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop, rekam deh. Tapi aja stop itu. Stop. Stop. Menit?